Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi tentang bagaimana rancangan database yang dibutuhkan pada nantinya untuk bisa diimplementasikan dalam sebuah DBMS atau Database Management System. Sebagai tujuan daripada pembelajaran ini diharapkan setelah mahasiswa memahami dan juga mendengarkan apa yang ada di materi dalam video ini, mahasiswa mampu menjelaskan proses konversi ERD, Entity Relationship Diagram, ke dalam sebuah tabel relasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan pertama ada primary key, kemudian ada foreign key, dan ketiga adalah tipe data untuk setiap tabel hasil daripada konversi ERD ke dalam tabel relasional. Jadi ini adalah gambaran dari suatu tabel relasional yang merupakan hasil konversi dari ERD dari suatu studi kasus tertentu yang sudah dikonversi ke dalam tabel relasional. Nah, jadi pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana kita bisa mengkonversi dari sebuah ERD sehingga nantinya dapat menjadi suatu tabel relasional seperti ini. Pertama, kita perlu mengetahui istilah tentang data model. Jadi, data model merupakan cara untuk kita menggambarkan atau merepresentasikan suatu konseptual yang kita gunakan untuk menunjukkan suatu struktur, hubungan, dan juga aturan dalam suatu sistem informasi. Dan dalam data model kita mengenal ada 3 bentuk. Yang pertama, konseptual data model. Kemudian yang kedua ada logis data model, dan yang ketiga ada fisik data model. Adapun atribut-atribut yang akan kita gunakan atau kita temukan di dalam komponen data model meliputi entity atau entitas, kemudian atribut, relasi atau relationship, dan juga constraint atau aturan, yang mana ini sudah kita temukan di dalam pembelajaran kita tepatnya pada topik ERD. Kita sudah bahas keempat atribut ini. Yang pertama adalah conceptual data model. Conceptual data model ini merupakan kesamaan dari bentuk ERD atau bentuk konseptual tertinggi dari sebuah rancangan struktur database yang mana ini akan menjadi sangat abstrak dan ini bersifat independen, tidak bergantung terhadap teknologi tertentu dari suatu database. Jadi dia bisa dibangun tanpa membutuhkan teknologi database apapun. Kemudian ini masih berorientasi kepada bisnis dan biasanya divisualisasikan dengan simbol-simbol dari ERD, baik itu merupakan dari pendekatan notasi crossword ataupun notasi daripada chain. Di dalam konseptual data model ini lebih menekankan kepada menunjukkan antara entitas, atribut, dan juga relasi. Tidak ada menyertakan detail-detail teknis lain dan juga biasanya ini akan disajikan bersamaan dengan aturan-aturan bisnis jadi ini masih sangat sifatnya abstrak sekali. Dan sebagai contoh di sini adalah bentuk ERD yang menggunakan pendekatan atau digambarkan dengan entitas chain ada notasi di sini entitas anggota, kemudian relasi melakukan, kemudian di sini ada beberapa bentuk constraint atau relasi dengan bentuk kardinalitas one to many dan ini yang dikatakan sebagai conceptual data model. Dan ini adalah bentuk daripada ERD
untuk studi kasus perpustakaan yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya yang sudah kita lengkapi ya, sehingga ini bisa kita katakan adalah bentuk struktur untuk perpustakaan yang sudah lengkap ya, hingga level normalisasi ketiga. Jika kita ingin lakukan validasi dengan menggunakan pendekatan normalisasi, ini sudah semuanya ternormalisasi ya, sampai dengan level ketiga. Dan ini kita gambarkan dengan notasinya daripada Crossfoot. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya logis data model. Jadi, logis data model ini adalah abstraksi tingkat menengah ya. Dan di mana di sini sudah jauh lebih detail daripada konseptual data model. Nah, bisa kita lihat tidak hanya bentuk notasinya yang berubah, namun kebutuhan utama yang diharapkan dari tahapan ini juga jauh lebih jelas ya. Jika di konseptual data model hanya menggambarkan entitas, kemudian atribut dan juga relasi atau constraint dan juga beberapa aturan, maka di logis data model di sini hanya berfokus ya, atau lebih berfokus kepada bagaimana kita bisa menentukan ya, menekankan mana yang termasuk atribut jenisnya primary key dan juga foreign key ya di dalam tabel relasional. Nah, secara penulisan ya ataupun secara representasi ini tidak jauh berbeda dengan konsep data model ya. Yang menonjol adalah bagaimana kita menentukan yang mana akan menjadi PK dan mana yang akan menjadi FK. Kemudian bentuk daripada relasi ya di sini juga sudah semakin disederhanakan. Tidak lagi menyebutkan adanya bentuk line relasi yang masih menggunakan kardinalitas, namun di sini lebih sederhana dengan adanya satu garis relasi biasa seperti ini ya. Dan ini adalah contoh kita merepresentasikan logis data model dengan menggunakan toolsnya adalah Draw.io ya, jadi kita bisa menggunakan Draw.io untuk jenisnya adalah UMIRD untuk entitas ya. Ini yang kita gunakan adalah bentuknya tabel entitas ya. Jadi yang tanda plus ini kita tidak perlu hilangkan ya, yang jelas kita hanya menekankan untuk mana yang akan menjadi primary key dan mana yang akan menjadi foreign key dengan mengikuti tata aturan penulisan yang sudah pernah kita sampaikan ya. Dari contoh sebelumnya ya tentang studi kasus perpustakaan yang masih menggunakan notasi daripada IRD Crossfoot, ini kita konversi ya untuk masuk ke dalam bentuk logis data model. Maka di sini kita bisa mendapatkan ya hasil konversi di mana kita bisa melihat dengan jelas mana saja atribut yang memang dia akan menjadi PK ya pada entitas diri sendiri ya seperti ISBN untuk di entitas buku, dan dia akan menjadi FK pada entitas lain ya. Contohnya di sini adalah data peminjaman. Yang ini adalah tujuan daripada logis data model ya, menunjukkan mana yang menjadi primary key dan mana yang menjadi foreign key ya, dan menyederhanakan bentuk-bentuk daripada relasi yang ada dari CDM ya. Bagian selanjutnya adalah Physics Data Model atau kita kenal dengan istilah FDM ya. Ini merupakan bentuk abstraksi terendah untuk rancangan basis data yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS ya. Dimana di sini istilah tentang entitas akan merujuk kepada suatu wujud tabel ya. Sedangkan atribut-atribut dari entitas akan merujuk atau akan direpresentasikan ke dalam bentuk kolom-kolom atau field dari suatu tabel ya. Dan di sini ya kita akan menerapkan bagaimana bentuk penamaan tabel. Yang pertama harus minimal ya dan spesifik mungkin atau secara to the point ya. Jadi kita tidak
diperkenankan memberikan penamaan-penamaan yang ambigu, ya, yang kurang jelas dan tidak spesifik terhadap gambaran tabel yang kita buat, ya. Jadi katakanlah di sini kita punya tabel tentang penerbit, maka kita bisa cukup memberikan namanya penerbit, ya, tidak perlu diberikan tambahan apapun. Ataupun misalkan di sini kita punya tabel namanya nomor HP penerbit, maka tabel ini hanya untuk mengakomodir kumpulan nomor HP daripada penerbit. Ya, jadi spesifik dengan fungsi ataupun tujuan penyimpanan datanya untuk masing-masing tabel. Ya. Nah, di versi data model kita juga akan menentukan yang namanya tipe data dan juga ukuran storage. Nah, ini adalah konfigurasi yang dibutuhkan, ya, untuk kita bisa membuat suatu tabel di dalam DBMS, ya. Ada tipe data dan ukuran storage. Nah, sebagai contoh, ini adalah bagian daripada logis data model sebelumnya yang sudah kita lengkapi dengan yang namanya tipe data dan juga ukuran storage. Jadi tipe data ini sangat beragam, ada yang string, ada yang int, text, ya, macam-macam. Dan ukuran storage adalah bagaimana ukuran nilai yang ada di setelah tipe data penulisannya, ya. Jadi ini adalah bentuk penulisan standarnya seperti ini, ya. Ketika penulisan nantinya teman-teman bisa mengikuti ini, atau ya jika memang tidak menggunakan titik 2 ya seperti ini tidak apa-apa, ya. Yang jelas tetap bisa dibedakan mana yang dituliskan sebagai tipe data dan juga ukuran storage, tidak menjadi masalah jika tidak menggunakan penulisan dalam kurung dan seterusnya, tidak menjadi masalah, ya. Yang jelas harus mencantumkan yang namanya tipe data dan ukuran storage. Jadi ukuran storage ini adalah bentuk ukuran penyimpanan data yang akan kita atur di dalam DBMS nantinya, ya. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana kapasitas penyimpanan yang akan kita miliki, ya. Jadi kita harus bisa memprediksi atau mencoba memberikan nilai storage yang sekiranya memang tepat untuk masing-masing kolom, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jika terlalu sedikit maka akan menyebabkan data ketika ada jumlah digit yang tidak sesuai dengan ukuran storage yang sudah kita tetapkan, maka akan berpeluang datanya gagal tersimpan. Ya, katakanlah kita punya ukuran storage-nya 6. Kemudian kita punya data jumlah digitnya adalah 8. Maka ini akan menyebabkan kesalahan atau error, ya, karena ukuran digit atau ukuran datanya lebih besar ketimbang daripada ukuran storage-nya. Nah, jika ukuran storage-nya lebih besar, maka ini akan menyebabkan yang namanya kelebihan ukuran atau mubazir dalam proses penyimpanan data, ya. Jadi banyak size ukuran yang akan terbuang. Gitu. Oke. Kita akan lihat berbagai macam tipe data, ya. Di sini untuk yang angka atau integer, ada yang int, ada yang big int, ada small int, ya. Kemudian ada decimal, float atau real, ya. Jadi integer, ya, integer, kemudian ada big int dan juga small int, ini dibedakan dengan ukuran byte-nya, ya. Dimana di sini untuk int, big int, dan small int ini khusus untuk bilangan bulat, ya, angka, tidak ada bilangan koma di sana, khusus untuk bilangan bulat yang dibedakan dari ukuran byte, ya, atau jumlah digit. Kalau small int ini maksimal digitnya sebanyak 5, kalau int ini sebanyak 10, kalau big int ini sekitar 19, ya. Sebagai contoh di sini, ya, ini adalah gambaran ketika kita menggunakan small int dengan ukuran 2 byte, maka dia hanya bisa menyimpan maksimal 5 digit, ya. Kalau kita menghitungnya dari negatif, maka dari negatif 32.768 hingga 32.767. Kalau kita hitung dari angka 0, maka 0 hingga 65.535. Sedangkan kalau int, ya, maksimal 10 digit dan big int maksimal 19 digit, ya. Dan ini hanya untuk bilangan bulat saja.
Sedangkan desimal, ya, desimal ini bilangan berkoma, ya. Dan biasanya untuk desimal dia ada penentuan nilai P untuk total digit, ya, dan nilai S untuk jumlah digit di belakang koma yang akan dibulatkan, ya. Sebagai contoh di sini untuk harga yang kita berikan tipe data desimal dengan nilai P dan S-nya adalah 10,2, maka 10 ini untuk jumlah digit yang ada di depan, ya, dan 2 digit untuk setelah komanya, di belakang koma, ya. Kemudian ada float atau bilangan mengambang atau bilangan real, ya, yang mana di sini sedikit ada perbedaannya terkait dengan bagaimana presisi pembulatannya. Ketika desimal, ya, ini biasanya banyak digunakan untuk penggunaan atribut-atribut atau field yang memang tidak berkaitan dengan sifatnya seperti di keuangan, ya, entah itu terbalik, yaitu yang float ini, ya, ini tidak digunakan untuk di bagian yang sifatnya sensitif seperti di bagian keuangan atau yang lain, ya, dia tidak digunakan. Kenapa? Karena akurasi daripada pembulatannya untuk float atau real ini masih tidak begitu baik ketimbang desimal, ya. Sekarang kalau desimal dia sudah jauh lebih baik. Jadi kalau misalkan ada perhitungan-perhitungan yang sifatnya akan sangat mempengaruhi dari suatu nilai, katakanlah nominal mata uang, ketika ada pembulatan yang memang di atas dia dilakukan ke atas atau ke bawah, maka dia akan mempengaruhi suatu nilai secara spesifik. Maka lebih baik kita menggunakan bentuk tipe data desimal. Kemudian untuk tipe data yang jenisnya float atau real yang memang tidak akan mempengaruhi secara signifikan untuk suatu field, ya, dalam database, maka kita bisa menggunakan float. Contohnya di sini untuk berat, ya. Berat ketika dia ada pembulatan, berat badan misalkan, dia ada pembulatan ke atas ataupun ke bawah, dia tidak akan mempengaruhi ya. Untuk field berat, ya, ketika kita menggunakan float atau real, maka ini untuk pembulatannya, ya, dia tidak akan terlalu signifikan berpengaruh ketika ada selisih sekian digit, ya, dengan angka kecil, dia tidak akan terlalu berpengaruh. Katakanlah ada berat badan di sana 71, sekian, ya, sekian gram, ya, maka ini tidak akan terlalu spesifik, ya, karena biasanya kita melihat daripada ukuran utama daripada berat badannya, bukan melihat daripada nilai koma di belakangnya, ya. Berbeda dengan mata uang, karena ketika mata uang ketika dia dijumlahkan dan di sana terjadi ada pembulatan yang tidak presisi, ya, maka dia akan mempengaruhi secara signifikan. Selanjutnya ada karakter dan juga teks, ya. Jadi ada tipe datanya adalah char, varchar, text, ya, dan juga long text. Jadi char ini adalah bentuk kumpulan, ya, karakter yang memang dimana di sini kita mengetahui bahwa ukuran untuk suatu field, ya, ini memiliki jumlah karakter yang tetap, ya. Katakanlah kode pos, dia kan memiliki format misalkan 75119, dia ada 5 digit, ya. Maka kita bisa menggunakan yang namanya char, ya. Ataupun kita juga punya opsi, mungkin kalau misalkan dia angka semua, kita bisa menggunakan int, ya. Namun ketika dia memiliki kombinasi dengan karakter seperti huruf, maka kita baiknya menggunakan char, ya, atau varchar. Nah, kemudian juga jenis kelamin, ya. Jenis kelamin misalkan hanya satu karakter, menggunakan karakter L ataupun P, kita lebih baik menggunakan char, karena untuk ukuran daripada string yang kita tetapkan, kita sudah mengetahui berapa jumlah atau panjang dari suatu string yang akan kita tentukan. Kemudian varchar, jadi varchar ini adalah string yang mana dia memiliki panjang variabel maksimal, ya.
kita bisa tentukan contohnya untuk alamat ya dan juga nama ya. Nama mungkin untuk beberapa suku ya ini akan memiliki jumlah karakter yang berbeda ya. Ada suku-suku tertentu mungkin yang memang memiliki nama-nama dengan nama yang mungkin memiliki beberapa kata atau satu katanya memiliki beberapa karakter ya. Nah, ini kita untuk menanganinya kita bisa menggunakan yang namanya varchar ya. Jadi kita bisa menetapkan jumlah karakter maksimal untuk string tersebut ya. Karena kita tidak bisa memastikan berapa sih ukuran pasti untuk nama ini, jadi kita bisa memaksimalkan ukuran stringnya ya. Nah, kemudian ada teks. Nah, kalau teks di sini kita biasanya untuk memberikan kepada suatu string yang memang dia sifatnya sangat panjang ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya teks. Contohnya untuk field atau kolom deskripsi suatu buku ya. Kemudian ada long text. Nah, ini dia jauh lebih panjang ya terhadap teks tadi dan ini mungkin digunakan di bagian-bagian tertentu seperti isi buku ya. Jadi dia memang banyak mencakup teks string yang memang ukurannya sangat panjang. Kemudian ini ada date ya, ini untuk tanggal dan waktu terdiri dari date, time, ada timestamp ya, timestamp dan juga year ya. Kemudian untuk boolean atau logika ini terdiri nilai dari 0 dan 1. Kemudian untuk binary ini terdiri dari block ya dan juga long block. Jadi binary ini bisa digunakan untuk menyimpan gambar ataupun file ya yang ukurannya kalau block ini terdiri dari maksimal 64 KB ya. Ini cocok untuk file-file foto yang bisa disimpan di dalam database. Kemudian kalau long block ini untuk data yang ukurannya sudah di atas KB ya atau kita bisa menggunakan yang ukurannya yang di atas sampai dengan gigabyte ya. Kita baiknya menggunakan long block seperti file dokumen. Selanjutnya di sini ya dari hasil konversi yang sudah kita lakukan untuk logical data models ya yang sudah tadi kita jelaskan, maka kita bisa mencoba untuk melakukan konversi ya dengan melengkapi ke dalam bentuk physical data model ya. Di sini teman-teman saya minta untuk bisa melakukan konversi ke dalam physical data model dengan melengkapi semua atribut yang ada di dalam table ya hasil logical data model dengan memberikan tipe data dan juga ukuran storage-nya ya. Jadi saya harap teman-teman nanti ketika menentukan ukuran dan juga tipe datanya ini sudah bisa dipertimbangkan ya kira-kira secara nyatanya. Contoh misalkan ISBN. ISBN ini kita perlu melihat nyatanya apakah dia menggunakan angka atau dia bercampur antara huruf dan angka. Jadi kita lebih baik menggunakan varchar ketimbang integer. Ya, jadi ini harus dipertimbangkan ya. Jadi ini adalah latihan untuk teman-teman untuk bisa menentukan bagaimana sih sebenarnya membangun yang namanya physical data model yang nantinya akan siap digunakan dalam membangun yang namanya DBMS. Oke, baik mungkin sampai di sini pertemuan kita di video pembelajaran kali ini. Saya rasa cukup dan saya akan akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.